Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait dengan aspek kemampuan interpretasi dalam penilaian Understanding by Design atau UBD, dilengkapi dengan komponen dan rubrik penilaiannya. Simak pemaparan berikut ini ya. Penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design atau UBD memiliki 6 aspek. Satu di antaranya adalah aspek kemampuan interpretasi. Interpretasi atau menafsirkan merupakan proses peserta didik dalam memahami, memberi dimensi historis atau personal dalam mengungkapkan gagasan, data, atau peristiwa. Peserta didik dapat membuat objek pemahaman pribadi yang diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Selain itu, peserta didik juga dapat mengubah data menjadi informasi serta memberikan teori yang meyakinkan dan koheren. Kemampuan interpretasi memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, bermakna. Yang kedua, berbagai wawasan. Yang ketiga, signifikan. Yang keempat, ilustratif. Dan yang kelima, yaitu membuat jelas. Berikut adalah paparan mengenai masing-masing komponennya. Kemampuan interpretasi memiliki beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama yaitu bermakna. Bermakna menurut KBBI berasal dari kata makna yang mempunyai arti atau mengandung arti penting. Yang dimaksud di sini yaitu peserta didik dapat memahami suatu konsep lalu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga konsep tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. Pembelajaran bermakna bersifat aktif, konstruktif, dan melibatkan peserta didik dalam seluruh prosesnya. Sebagai contoh, pada teks prosedur membuat salad buah, peserta didik memahami setiap langkah-langkahnya dari awal sampai akhir sehingga dapat membuat salad buah itu sendiri. Rubrik penilaian bermakna, deskripsi skor, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan 100% terkait teks prosedur dengan jelas dan tepat, memiliki skor 4. Selanjutnya, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan sebanyak 75% terkait teks prosedur dengan jelas dan tepat, memiliki skor 3. Selanjutnya, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan sebanyak 50% terkait teks prosedur dengan jelas dan tepat, memiliki skor 2. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan sebanyak 25% terkait teks prosedur dengan jelas dan tepat, memiliki skor 1. Yang kedua adalah berbagai wawasan. Berbagai wawasan merupakan sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman di mana peserta didik mendapatkan wawasan terkait hal yang diamati. Kriteria penilaian berbagai wawasan ini bisa dilihat dari interpretasi, sudut pandang, dan bentuk penafsiran yang dilakukan oleh peserta didik terkait masalah atau soal yang diberikan. Contoh penilaian berbagai wawasan dalam pelajaran bahasa Indonesia, misalnya dalam materi teks prosedur. Di sini peserta didik diminta untuk mengamati sebuah gambar nasi goreng. Kemudian peserta didik diminta untuk menjelaskan bagaimana cara pembuatan nasi goreng tersebut sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki. Aspek penilaian berbagai wawasan ini bisa dilihat dari deskripsi penilaian berikut ini. Yang pertama, peserta didik memiliki interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan dan menjelaskan pengetahuan mereka secara menyeluruh dengan benar dan tepat, skornya 4. Dan yang kedua, peserta didik memiliki interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan dan menjelaskan pengetahuan mereka dengan 75% benar dan tepat, skornya 3. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan dan menjelaskan pengetahuan mereka dengan 50% benar dan tepat, skornya 2.
Dan yang keempat, peserta didik memiliki interpretasi ketika peserta didik dapat menyampaikan dan menjelaskan pengetahuan mereka dengan 25% benar dan tepat, skornya 1. Signifikan. Signifikan menurut KBBI mempunyai arti penting dan berarti. Siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan. Contoh signifikan dalam materi teks prosedur. Seorang siswa belum memahami tentang materi teks prosedur dan belum mematuhi instruksi yang ada. Kemudian siswa diminta untuk mengikuti resep cara membuat kue. Di sini siswa akan kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah, takaran, bumbu yang digunakan. Hasilnya, kue yang dibuat siswa tidak maksimal bahkan gagal. Kemudian, siswa menjalani pembelajaran secara signifikan mengenai tentang teks prosedur dan dapat memahami instruksi dengan benar. Di sini siswa akan lebih mudah untuk mengikuti langkah-langkah, bumbu yang digunakan, dan takarannya. Hasilnya, kue yang dibuat siswa lebih maksimal. Rubrik penilaian dalam signifikan. Deskripsi, peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti atau relevan sesuai dengan materi yang dipelajari dengan 100% jelas dan tepat, mempunyai skor 4. Kemudian, peserta didik dapat memberikan pandangan yang relevan atau berarti mengenai materi yang dipelajari dengan 75% tepat dan jelas, mempunyai skor 3. Kemudian peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti atau relevan terkait materi yang dipelajari dengan 50% jelas dan tepat, mempunyai skor 3. Yang terakhir, peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti atau relevan sesuai dengan materi yang dipelajari dengan 25% jelas dan tepat, mempunyai skor 1. Ilustratif dalam KBBI artinya bersifat ilustrasi dan menerangkan. Bisa dikatakan juga menjelaskan dan menghias. Peserta didik dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Contoh pada pembelajaran bahasa Indonesia adalah menggunakan teks prosedur. Teks prosedur memiliki keterkaitan dengan menggambarkan atau mengilustrasikan sebuah teks yang telah diamati. Dengan demikian, ketika ilustrasi teks prosedur sudah sesuai, maka pembaca akan lebih mudah memahaminya. Rubrik penilaian pada materi teks ilustratif, peserta didik mampu mengilustrasikan serta menerangkan terkait materi dengan jelas, yaitu dengan rasio 100% mendapatkan nilai 4, sedangkan 75% akan mendapatkan nilai 3, dan 50% akan mendapatkan nilai 2, serta 25% akan mendapatkan nilai 1. Komponen terakhir dari kemampuan interpretasi adalah membuat jelas atau memperjelas. Membuat jelas diartikan sebagai tindakan atau usaha untuk menghilangkan ambiguitas atau keraguan dalam suatu informasi sehingga informasi tersebut menjadi lebih mudah dimengerti, terperinci dan tegas. Makna dari penggunaan kata memperjelas dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tapi secara umum memperjelas membuat jelas berkaitan dengan usaha untuk membuat sesuatu menjadi jelas, terang, dan juga lebih rinci. Contoh pada materi teks prosedur. Tujuan utama dalam menulis teks prosedur adalah agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti instruksi yang diberikan. Membuat jelas pembaca adalah tujuan utama dalam penulisan teks prosedur untuk memastikan keberhasilan dalam pelaksanaan tindakan atau proses tersebut. Dalam kemampuan interpretasi kategori memperjelas terdapat 4 skor penilaian. Skor maksimal yang didapat adalah 4 jika peserta didik dapat membuktikan penyelesaian dari suatu persoalan dan 100% jelas dan sistematis. Poin 3 didapatkan jika peserta didik dapat menjelaskan 75% secara jelas dan sistematis. Poin 2 didapatkan jika peserta didik dapat menjelaskan dengan 50% jelas dan sistematis. Kemudian poin 1 didapatkan jika peserta didik menjelaskan secara 25% jelas dan sistematis. Nah,
Nah, itu tadi merupakan pemaparan terkait dengan aspek kemampuan interpretasi dalam penilaian Understanding by Design atau UBD, disertai dengan komponen dan rubrik penilaiannya. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.